Jadi di sini kita akan membahas bahwa ada video yang viral, Mas. Video yang viral itu tentang bagaimana tips cara membangun rumah dengan hemat. Itu asal kawan-kawan search di YouTube, itu nanti akan keluar langsung. Dia video nomor 1. Di situ ada beberapa kesalahan argumen yang akan coba kita kupas kali ini. Nah, yang pertama di video itu disebutkan bahwa bangunan tidak memakai pondasi batu belah ya Mas ya? Iya. Itu kan malah hemat kalau tidak pakai pondasi batu belah. Yeah. Untuk pekerjaan pondasi itu sebenarnya fungsi dari pondasi batu belah itu bukan hanya semata-mata untuk struktur, tapi dia juga untuk penahan dari tanah uruk itu. Kalau tanpa ada pondasi, nanti pasti tanah itu akan kemana-mana dan efeknya nanti lantai juga akan ambles atau tidak stabil lantainya gitu ya. Dan itu juga kalau dengan batu belah itu kalau pengen hemat ya tinggal kedalamannya yang diatur. Kalau yang standar mungkin yang bagus 80 cm ketinggiannya bisa pakai yang 60. Kalau tanah keras bahkan cuma penting 2 tumpukan batu aja udah berani. Tapi kalau dibanding dengan apa yang di YouTube yang viral itu pakai footplate itu lebih murah ya jelas itu kayaknya ya pembodohan lah, wong jelas beton itu per kubiknya udah sampai 5 jutaan dibanding dengan batu belah itu cuma sekitar 700 sudah dapat. Jadi gini kawan-kawan, jadi kalau kita bikin rumah cuman ada pondasi sama cor, itu nanti tanah bisa keluar gini ya. Itu harus ada penahannya. Kecuali kalau rumah kita kalau di atas rawa gimana Mas? Itu berarti kan konsepnya rumah panggung berarti kan nanti lantainya juga pakai dak, kan otomatis nggak ngomong hemat lagi kan, itu jatuhnya mahal. Berarti udah konteks yang berbeda itu ya. Oke. Itu jadi kayak gitu kan kawan. Kita pondasi walaupun kecil harus tetap ada. Kalau dulu itu di kampung-kampung ada orang bikin pondasi pakai bata, itu gimana menurut Bang Ali? Kalau bata itu kalau di namanya rolak gitu. Rolak itu kelemahannya dia kan batu bata itu lama-kelamaan kena air, karena itu nanti dia akan lembab nanti lapuk dia lama-kelamaan, kan beda dengan batu yang emang dia udah keras dari alam, memang udah keras ya, lebih awet untuk pakai batu belah ini. Jadi untuk sementara yang emang optimal itu ya pakai pondasi batu belah. Iya. Terus ini yang kedua adalah di video itu dijelaskan bahwa kita bisa menghemat dinding dengan menggunakan hebel. Nah, ini menarik sekali ini. Itu untuk apa? Untuk hebel ya. Kita lihat ke kamera ya Mas. Untuk hebel itu harganya per kubik itu sekarang sekitar 700.000, itu udah sama perekat, dibanding dengan bata yang per bijinya itu sekitaran 500. Kalau per meter persegi itu dia butuhnya sekitar 80. Secara hitung kasar tetap masih murah bata merah gitu. Angka kasarnya kira-kira 1 banding berapa Mas? Ya mungkin perbandingannya ya mungkin kalau bata merah itu mungkin lebih murah ya 70%-nya dari hebel. 70% berarti kalau itu habis 1.000, kalau hebel habis 1.000, misalkan hebel 1 juta mungkin, kalau bata merah bisa 70%, berarti 700.000 udah dapat gitu. Jadi walaupun sedikit dia lebih hemat, tetap lebih hemat bata merah. Terus sekarang kan sedang tren pakai hebel itu. Lalu kelebihannya apa itu pakai hebel? Sebenarnya untuk hebel itu memang dia bisa dikatakan lebih efisien itu untuk bangunan yang high rise, tingkat tinggi ya. Kenapa bisa lebih murah? Karena dengan bangunan tingkat tinggi dengan bangunan hebel dia nanti bebannya lebih ringan. Kalau beban lebih ringan otomatis nanti untuk struktur bawah itu bisa lebih hemat. Padahal untuk kita tahu untuk bangunan high rise itu yang mahal itu di pondasinya itu kan harus ada tiang panjang Nah itu kalau dia pakai hebel dia bebannya lebih ringan, otomatis biaya untuk struktur bawahnya bisa lebih hemat. Tapi kalau untuk rumah, untuk yang tidak perlu struktur dalam ya masih lebih murah, itu lebih bata merah. Jadi gini kawan-kawan, kalau
kita rumahnya cuma 1 lantai, itu mending pakai bata, begitu ya? Itu dan juga dikatakan di video itu apa kalau dengan hebel kan itu fungsinya dia bukan untuk penopang ya, dia cuma untuk partisi. Untuk jadi partisi. dia strukturnya mengandalkan kolom beton. Kalau kolom betonnya tidak kuat, maka hebel itu tidak mampu untuk menopang yang balok di atasnya. Beda dengan bata merah dia udah punya kekuatan untuk menopang menahan beban di atasnya. Jadi kalau strukturnya misalkan pengen murah, kalau standar dari PU mungkin pakai besi 10, itu pakai besi 6 misalkan kayak kita lihat di perumahan RSS apa ya tetap masih berdiri gitu kan, masih kuat. Misalkan nggak pakai itu pun kayak di kampung-kampung itu juga berdiri. Logikanya kayak gitu. Ekstrimnya seperti itu ya. Ekstrimnya nggak usah pakai cor juga. Udah bisa berdiri gitu loh. Begitu. Ya. Jadi itu walaupun sekarang trennya pakai hebel itu lebih mahal kawan-kawan. Lebih mahal. Nah, ini melanjutkan dengan hebel tadi. Di situ juga disebutkan kalau menggunakan hebel itu kan harus pakai acian instan yang namanya Dramik ya. Mortar kalau istilah itu mortar itu biasa disebut mortar instan, yaitu tinggal kita tuang air itu sudah bisa kita pakai. Mortar itu plesteran kawan-kawan kalau bingung. Disebutkan kalau kita beli plesteran yang di toko itu lebih murah daripada kita meracik. Bahannya itu pasir dan semen ya. Iya, mortar kan bahan dasarnya semen sama pasir. Nah, itu kenapa kok itu kurang tepat? Iya, dikatakan lebih murah itu ya kayaknya ya terlalu lah. Kalau kita coba survei ke toko bangunan, kita tanya ke yang jual berapa harga mortar 1 sak dibanding dengan harga pasir. Pasir mungkin sekarang sekitar 45. Kalau mortar itu 2 kali lipatnya, 90. Padahal untuk kebutuhan plester itu kan butuhnya kan pasti banyak. Kalau ditambah pasir aja kan, semen sama pasir masih perbandingan 1:8. Itu pasir sama semen masih mahal semen kan. Dan itu masih bisa diotak-atik lagi ya. Komposisinya juga bisa diatur. Kalau pengen semennya diirit ya semennya dikurangi ya. Kok bisa dikatakan lebih murah dibanding mortar bisa dikatakan lebih murah dibanding konvensional itu dari mana gitu loh. Harga dasar semen aja itu semen lebih murah dibanding mortar itu separuhnya. Atau gimana kalau waktu itu diasumsikan bahwa kalau pakai mortar instan itu tenaga tukang lebih cepat. Iya. Kalau untuk kerjaan plester sebenarnya kecepatannya sama, tapi mungkin yang ditanya lebih murah mungkin dia bisa lebih tipis tadi, tapi itu nggak terlalu signifikan. Kalau pakai mortar dikatakan tuh paling bisa 1,5 cm, padahal kalau pakai konvensional biasa itu 2 cm pun masih bisa untuk diaplikasikan itu. Jadi penggunaan mortar instan itu lebih mahal. Jauh lebih mahal. Kalau itu jauh lebih mahal. Itu dari semennya aja, dari harga semen itu udah 2 kali lipat. Kalau udah semen tadi dikomposisikan dengan pasir itu bisa mortar bisa 4 kali lipatnya dari komposisi untuk plesteran tadi. Oke. Sekarang kita lanjut untuk masalah struktur ya, menyambung yang tadi. Struktur di situ disebutkan kita bisa menghemat dak. Dak itu plat lantai kawan-kawan di lantai 2. Bisa menghemat dak kalau menggunakan plat bondek. Plat bondek itu apa, Pak Ali? Iya, untuk plat bondek itu semacam bahan galvalum itu yang bahan jadi. Dia dengan plat bondek itu memang untuk besinya dia pakai wire mesh sudah cukup. Dikatakan di situ bahwa itu lebih kuat. Kalau menurut saya pengalaman di lapangan juga, itu dia kekuatannya masih monolit yang konvensional dengan cor biasa, karena ikatan-ikatannya kan lebih rigid itu kalau konvensional. Terus dari sisi harga itu kalau untuk tadi plat bondek dengan perannya dengan pakai triplek untuk backisting itu jauh lebih murah triplek. Kalau logikanya kalau emang itu lebih murah, kenapa kok yang rumah-rumah kebanyakan itu masih tetap dia pakai yang konvensional itu? Kalau dari pengalaman Bang Ali, biasanya ini kita ngomong angka aja ya, biar gampang menggambarkannya. Perbandingannya plat cor biasa dengan bondek itu kira-kira banding berapa? Ya, mungkin sekitar 60% lah lebih murah dibanding
bondek. Karena bondek tadi kan dia udah ukuran pabrikasi, dia nggak mungkin disambung-sambung. Dia misalkan ukuran, kalau kita ngomong rumah, dia kan bukan modular kayak bangunan gedung. Mungkin kalau bangunan gedung udah ukuran standar 3x3 misalkan kan, itu nggak ada material yang terbuang dari bondeknya. Tapi kalau untuk rumah ukuran kadang kita pakai ukuran 2,5. Nah, nanti kan ada bahan yang kepotong, nah, nanti nggak bisa dipakai. Nah, itu yang buang, yang dikatakan nggak ada limbah, nggak ada sisa, justru dengan pemakaian bondek itu banyak yang itu. Tapi kalau untuk pemakaian yang ukurannya udah sesuai bondek, misal untuk gudang, itu bisa lebih hemat ya? Iya, kalau untuk kita dalam konteksnya bukan rumah, untuk bangunan gudang, komersial apa itu bisa lebih murah. Karena apa? Karena misalkan kita kayak lihat di mall, itu dia enak pakai, ada parkiran tuh biasanya cor. Iya, pakai itu kan. Kalau kita ke mall cor ada parkiran pakai bondek itu kan, selama dia dibangun bawahnya udah bisa untuk aktivitas. Jadi kan dia bisa menghemat waktu, sewa, waktu dan lain-lain. Dihematnya di situ, bukan dari harga bahan, bukan, tapi dari segi yang lain, untuk dari hematnya, kepraktisan dan kecepatan pekerjaan. Iya. Ini tidak terasa, ini sudah 1 jam ini ya. Jadi ini yang terakhir kan kawan, jangan khawatir. Yang terakhir ini adalah bahas tentang, di situ disebutkan kita bisa menghemat atap dengan menggunakan atap metal pasir. Metal pasir itu jenis logam metal tapi dengan tekstur pasir. Itu kan logikanya lebih murah karena kita rangkanya lebih ringan. Itu kenapa kita persoalkan di sini? Kalau dari kita ngomong harga, kita ngomong yang paling murah ya. Kalau kita ngomong paling murah berarti kan kita cari yang benar-benar material tadi yang paling murah. Jadi dari sisi, untuk kita ngomong atap berarti kan dari sisi penutup, dari sisi struktur itu bisa lebih hemat secara keseluruhan. Kalau ngomong metal pasir dengan harga per meter persegi sekitar 70.000 itu murah ya. Ya mungkin kurang referensi ya. Padahal ada yang lebih murah lagi, mungkin pakai atap gelombang besar. Kalau di pasaran biasa bilang asbes gelombang besar. Itu kan kalau pakai asbes dia dari harga bahannya udah jauh lebih murah, itu separohnya nggak ada. Terus dari strukturnya dia cuma pakai gording. Jadi kan udah menghemat, nggak usah pakai usuk, nggak usah pakai reng. Jadi jauh lebih hemat itu. Itu dari misalkan kalau pakai, mungkin tampilannya pakai asbes kelihatan kayak gudang, mungkin ya pakai kayak di kampung-kampung lah. Di kampung bisa pakai genteng tanah biasa, itu jauh lebih murah. Harganya per satu unitnya sekitar 1.500, per meter persegi sekitar butuh 25.000, 25 piece. Berarti kan nggak nyampe 70.000. Jadi kan tetap lebih murah. Kalau ngomong sama-sama kayak model genteng ya lebih murah genteng biasa, genteng tanah biasa. Berarti malah lebih mahal 2 kali lipat ya kalau pakai genteng pasir itu. Iya, jauh lebih mahal. Jadi kesimpulannya kawan-kawan di video itu bahwa, tapi gini Pak, saya masih ada satu pertanyaan ini. Kenapa standar rumah di Jakarta itu seperti yang disebutkan ini tadi, menggunakan pondasi gantung, menggunakan dinding hebel. Itu kenapa semua yang dipakai untuk perumahan? Ya mungkin di sana ngejar kecepatan. Kalau ngomong paling realistis ya, dia bukan masalah harga lebih murah, tapi ya mungkin kecepatan waktu tadi kan. Mungkin kalau dari sisi pemborong, saya sebagai misalnya saya pemborong, dari pemborong kan pengen pekerjaan cepat selesai, dapat untung cepat kan. Ya mungkin alasan itu dia lebih prefer pakai yang bahan-bahan seperti tadi gitu. Sebenarnya kalau kita berpikir secara gampang kan, kita paling murah kan lihat ke RSS kan. Iya, rumah sangat sederhana. Rumah sangat sederhana itu material yang dipakai apa, itu mungkin bisa buat acuan, itu udah jadi itu. Ya, itu udah bisa bikin rumah lebih murah dari murah. Itu paling, misalnya istilah goblok-goblok kan, lihat itu standar SRS itu kayak apa pondasinya, terus kolomnya seperti apa, atapnya seperti apa, itu udah. Ya, itu tips dan kesimpulan dari Bang Ali. Oke, kita lanjut di episode berikutnya.
Ya, kalau ada pertanyaan tulis komen di Silakan. bawah. Oke guys.